إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk orang yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran. Dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantarkan manusia menuju kehidupan yang abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemisah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz kullu yang menunjukkan umum, mencakup segala hal, baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang alim maupun seorang jahil, baik itu pemimpin maupun rakyat, semuanya pasti akan merasakan kematian. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang. Dan pada akhirnya nanti kita akan kembali dengan membawa apa yang telah kita cari. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia. Pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah dikumpulkan selama di dunia. Dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia, hewan, jin, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat ke-57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena itu, kematian datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dan dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar saat kematian atau ajal nanti datang menjemput kita, kita sudah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita walaupun hanya sedetik saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya. Al-Quran surat Yunus ayat 49. Firman Allah tersebut sangatlah jelas karena kita, ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah juga telah menentukan ajalnya pula. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu. Al-Quran surat Al-An'am ayat kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan, yang belum pernah dirasakan manusia selama hidupnya di dunia.
Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang. Sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan jamaah sekalian, bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Jangankan 300 kali, sekali pukulan pedang saja sudah sakit, apalagi 300 kali pukulan pedang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila nanti saatnya tiba, malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita terbaring sendiri berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Amalan apa yang bakal menghantarkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah? Sebagai contoh, saudara kita di Palestina, mereka berjihad, merelakan harta, benda, bahkan nyawa mereka demi mempertahankan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah untuk menggapai surganya Allah. Lantas bagaimana dengan kita yang masih saja sibuk dengan urusan dunia, seakan-akan dunialah tempat kita tinggal selamanya, yang masih cinta kepada dunia, yang selalu malas dalam melaksanakan perintah Allah? Lantas dengan apa kita menggapai rahmat Allah untuk menuju surganya Allah? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari khutbah ini, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Persiapkanlah kematian dengan sebaik mungkin, karena kematian itu pasti datangnya, cepat atau lambat. Boleh jadi sekarang kita sehat, boleh jadi sekarang kita menjadi pemimpin, boleh jadi sekarang kita menjadi penguasa. Tapi ingat, kematian akan menjemput kita cepat atau lambat. Maka dari itu, jamaah sekalian, marilah kita persiapkan kematian kita sebaik mungkin, agar di kemudian nanti saatnya tiba ajal menjemput kita, kita sudah siap. Dan insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya amalan-amalan yang perlu kita persiapkan, yaitu berbanyaklah sedekah. Karena ketika kita bersedekah, salah satu amalan yang tidak terputus ketika sudah meninggal, yaitu amalan sedekah jariah kita. Maka dari itu, perbanyaklah sedekah jariah selama kita hidup. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat.
amalan yang tidak terputus ketika kita sudah wafat, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Perbanyaklah menebar ilmu yang bermanfaat, baik sesama tua maupun muda. Selama kita masih diberikan waktu umur yang cukup, tebarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, amalan yang tidak terputus ketika kita sudah wafat, yaitu doa anak yang soleh. Dipersiapkan anak-anak kita agar menjadi pelopor, agar menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti, yang bisa mendoakan orang tua. Seperti contohnya, ajarkanlah Al-Fatihah pertama kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena Al-Fatihah nantinya akan dibaca terus-menerus setiap hari. Maka dari itu, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang bapak, perlunya peran di situ untuk menjadi pengajar pertama untuk anak-anaknya, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir setelah kita wafat dari anak yang soleh. Maka dari itu, khatib mengajak agar senantiasa kita mengingat kematian dan mempersiapkan kematian dengan maksimal mungkin. Jadikanlah Ramadan kemarin sebagai momentum diri kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan Ramadan hanya sebatas ajang untuk beribadah tetapi tidak dilanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan untuk di bulan-bulan berikutnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Semoga kita ketika telah datang ajalnya nanti, kita bisa ditempatkan dan dihadapkan untuk mendapatkan kemudahan dalam sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.